Ranger beraksi, melakukan semua yang Tuhan mau, memenangkan dunia bagi Tuhan, selesaikan tugas dengan kuat, dengan anugerah Tuhan, tetap setia sampai akhir. Kita semua Heaven Ranger dengan cinta berdoa, memuji dan menyembah. Kita semua Heaven Ranger dengan iman menuai jiwa-jiwa. Nomor 1, mengikuti semua acara dengan semangat, sungguh-sungguh, jangan tertiduran, jangan sambil makan ya. Rule nomor 2, siapkan Alkitab dan dengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Rule nomor 3, itu adalah minta papa mama untuk menemani sama ibadah sampai selesai ya. Rule nomor 4, follow Instagram Joel Kids Ministry di bawah ini untuk informasi dan kuis Alkitab. Rule nomor 5, undang Tuhan Yesus di rumah kalian masing-masing supaya dengan mengikuti ibadah ini hidup kalian akan diubahkan. Kak Dev, masih lama nggak Kak? Bentar lagi Kak Adel, tunggu ya. Oke deh, duduk ah. Kak Dev kok lama banget ya? Hah? Wah, anak-anak Joel Kids luar biasa ya. Berilah, maka kamu akan diberi. Kak Adel, yuk kok malah tidur sih? Ayo, buruan, ayo. Oh iya maaf Kak, ayo. Akhirnya Wah, sampai juga iya Kak Adel. Oke, kita sapa dulu adik-adik Joel Kids di rumah ya. Oke, yuk. Shalom adik-adik Joel Kids. Wah, suaranya mana nih Kak Adel? Sekali lagi ya. Oke. Harus lebih kencang ya. Iya. Oke, shalom adik-adik Joel Kids. Oke, hari ini kita ketemu lagi ya sama Kak Dev di sini dan Kak Adel. Kita mau puji Tuhan sama-sama, kita mau sembah Tuhan juga sama-sama. Kalian siap ya di rumah? Yang Siap mulai dong. jalan-jalan ya Kak Adel, Iya, yang betul. masih makan. Makannya diapain Kak Adel? Disimpen dulu. Simpen dulu. Mainannya juga Kak. Iya, mainannya Simpen juga. dulu. Terus yang masih jalan-jalan Kak Adel, berarti harus apa? Duduk ya. Iya. Kita akan segera mulai. Kita mau sembah Tuhan sama-sama. Kalian siapkan hati kalian. Kita nyanyi buat Tuhan. Tutup mata kalian. Tuhan Yesus. Sungguh-sungguh datang ke Tuhan. Kita mau belajar lagu ini sama-sama. Tuhan Yesus.
telah memilihku menjadi bagianmu. Ajarku taat perintahmu dan berbuah bagimu. Kau di dalamku dan ku di dalammu. Tak dapat ku hidup di luar kasih-Mu. Kaulah pokok anggur yang sejati, bukan kehendakku, namun kehendak-Mu. Taat dan setia di jalan yang Kau beri. Yesus, ku percaya padamu. Ya adik-adik, kita mau nyanyikan lagu ini sekali lagi. Firman-Mu bersihkanku, terang bagi jalanku. Kasih-Mu yang bawaku melekat erat dengan hati-Mu. Kau yang telah memilihku menjadi bagianmu. Ajarku taat perintah-Mu dan berbuah bagimu. Kau di dalamku dan ku di dalammu. Tak dapat ku hidup di luar kasih-Mu. Kaulah pokok anggur yang sejati, bukan kehendakku, namun kehendak-Mu. Taat dan setia di jalan yang Kau beri. Yesus, ku percaya padamu. Kau di dalamku, Kau di dalamku, dan ku di dalammu. Tak dapat ku hidup di luar kasih-Mu. Kaulah pokok anggur yang sejati, bukan kehendakku, namun kehendak-Mu. Taat dan setia di jalan yang Kau beri. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Katakan Yesus. Yesus, ku percaya padamu. Kita mau berdoa, lipat tangan kalian. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Biar pagi hari ini Tuhan, Kau yang berkati
setiap adik-adik dimanapun mereka berada. Terima kasih banyak Tuhan, biar Engkau yang di dalam kami Tuhan, kami di dalam Engkau. Dan biarkan setiap kami berbuah semua yang baik dan semua yang manis. Terima kasih banyak Tuhan, Kau izinkan setiap kami menyembah Engkau pagi hari ini. Dan kami serahkan semuanya Tuhan, hari ini ke dalam tangan-Mu. Kebaktian online hari ini juga ke dalam tangan-Mu. Terima kasih banyak ya Bapa, terima kasih banyak Tuhan Yesus Kristus. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dan biar setiap kita yang mengasihi Tuhan berkata, amin. Oke ya, Kak, kita mau puji Tuhan sama adik-adik Joel Kids ya. Oke, yuk. Siapa sih ini Kak? Siapa sih Kak Adel? Bau lagi. Sana pergi. Ih, Untung udah pergi untung ya. udah pergi Oke, Kak. yuk kita aja adik-adik untuk puji Tuhan ya. Kita lanjut. Ya kita lanjutin nih. Oke, yuk. Yuk kita belajar lagu baru Kak Adel. Oke. Ya adik-adik kita mau belajar lagu baru hari ini. Ya. Tepuk tangan. Tuhan Yesus teman terbaikku, Tuhan Yesus mencintai aku, Tuhan Yesus mengasihi aku, Tuhan Yesus sayang aku, Tuhan Yesus teman terbaikku, Tuhan Yesus mencintai aku, Tuhan Yesus mengasihi aku, Tuhan Yesus sayang aku. Aku sangat cinta Tuhan Yesus, aku sungguh sangat sayang, aku sungguh mengasihi Dia, Dia segalanya bagiku. Bisa? Pada bisa? Bisa dong, gampang Ya. Kalau gitu kita nyanyi lagi Kita ya. sama-sama ya. Belajar adik-adik yang di rumah kita mau belajar dan nyanyi sama-sama ya. Ya. Siap. Tuhan Yesus teman terbaikku, Tuhan Yesus mencintai aku, Tuhan Yesus mengasihi aku, Tuhan Yesus sayang aku, Tuhan Yesus teman terbaikku, Tuhan Yesus mencintai aku, Tuhan Yesus mengasihi aku, Tuhan Yesus sayang aku. Aku sangat cinta Tuhan Yesus, aku sangat sayang, aku sungguh mengasihi Dia, Dia segalanya bagiku. Aku sangat cinta Tuhan Yesus, aku sungguh sangat sayang, aku sungguh mengasihi Dia, Dia segalanya bagiku, Dia segalanya bagiku, Dia segalanya bagiku. Sinar apa ini Kak? Iya nih sinar apa sih? Kok terang banget ya? Iya apa sih yang Kak Adel? Terang banget. Iya nih. Loh, Harvey Ranger? Kak Adel, Kak Adel, janganlah kalian lupa berbuat baik dan memberi bantuan sebab korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Loh Kak Adel, kenapa ya HP Ranger tiba-tiba berkata seperti itu? Iya, kenapa ya? Oh iya Kak, Kenapa? tadi aku ingat waktu aku ketiduran itu loh Kak. Oh iya, Aku kenapa, tuh Kak Adel? mimpi diingetin untuk memberi Kak. Sekarang diingetin Oh. lagi sama Harvey Ranger untuk memberi. Oh gitu ya Kak Adel ya? Iya. Aduh, gimana nih lalu kita? Apa yang harus kita lakukan sekarang Kak Adel? Apa ya? Loh, kita di mana nih Kak Adel? Kita di mana Kak? Iya nih kita di mana nih? Kita di mana ya Kak? Gak tahu Kak. Siapa ya itu Kak? Kak, ini kan orang yang kita usir tadi. Iya. Yang kamu usir tadi kan? Iya. Kak Adel ikut aku. Oke. Oh iya, Harvey Ranger. Aku punya sedikit makanan. Kau kasih dia ya.
Nih buat kamu makan. Makan ya. Terima kasih kamu sudah memberikanku makan ketika aku lapar, dan memberi aku minum ketika aku haus, dan memberi aku tumpangan ketika aku seorang asing. Kapan kita memberi makan Tuhan? Iya, kapan Tuhan? Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Kak Dev, Kak Adel, dan teman-teman nolong orang yang lemah dan membutuhkan sebenarnya dapat menyukakan hati Tuhan. Jadi Kak Dev, Kak Adel, dan teman-teman Joel Kids mulai hari ini bantulah orang yang lemah dan membutuhkan ya. Oke, Happy Ranger. Nanti Kak Dev dan Kak Adel akan ingetin tuh adik-adik Joel Kids dan ajak adik-adik untuk selalu menolong dan bantu orang-orang yang lemah. Nah, kita mau nyanyi lagu ini ya. Ku kan bangkit, Nyatakan kemuliaannya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesarannya. Happy Ranger mau kemana? Kak, ingat, masih banyak orang yang membutuhkan di luar sana. Tapi tidak banyak dari kita yang mau menolong mereka. Wah, Harvey Ranger sudah pergi Kak. Iya, Kak. Kalau gitu kita mau ajak adik-adik Joel Kids untuk Ayo, Kak. memuji Tuhan lagi. Iya, Lebih semangat ya. Kita mau memuji kan? Ya. Bukan bangkit. Tepuk tangan di atas. Sama katakan, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarkan panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan atas segala raja. Dialah Raja. Masih semangat? Semangat! Kita nyanyi lagi. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit. Adik-adik, kita angkat sama-sama. Kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan atas segala raja. Dialah Raja. Sekarang kita mau tepuk tangan sama-sama ya Kak. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Mana suaranya? Bukan bangkit. Oke, nyatakan kebesarannya. Sampai
Adik-adik, kalian tadi sudah dengarkan pesan dari Harvey Rangers kalau kita harus tolong orang-orang yang memang mereka butuh pertolongan, orang-orang yang lemah. Kenapa? Karena itu akan menyenangkan hati Tuhan. Nah, sebentar lagi kita akan mendengar firman. Yuk kita sama-sama sembah Tuhan, kita sama-sama bersyukur karena kebaikan Tuhan. Hari ini kita tidak kekurangan semua yang baik. Siapkan hati kalian di rumah masing-masing. Kita mau sembah Tuhan sama-sama. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Biar pagi hari ini Tuhan, Tuhan jamah setiap kami. Ada kan anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih setia-Mu. Katakan sekali lagi, ku ada. Terima kasih ya Tuhan, sebab anugerah-Mu ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih setia-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Kita mau nyanyikan lagu ini sekali lagi. Kita mau naikkan syukur kita ke Tuhan. Kita mau mengucapkan syukur, terima kasih Tuhan, semua karena anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih setia-Mu. Katakan terima kasih. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Katakan terima kasih. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya karena anugerah-Mu, karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya karena anugerah-Mu Tuhan, karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan
menyerahkan doa Kak Dev. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. terima kasih Tuhan. Semua ini Semua ini karena anugerah-Mu. karena anugerah-Mu. Kalau hari ini Kalau hari ini kami boleh ada kami boleh ada dalam keadaan sehat dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan, dan tidak kekurangan, semua yang baik semua yang baik itu semua itu semua karena anugerah-Mu. karena anugerah-Mu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sebentar ini sebentar ini kami akan kami akan mendengarkan mendengarkan firman-Mu. firman-Mu. Tuhan, Tuhan, beri kami beri kami pengertian pengertian agar kami agar kami dapat mengerti dapat mengerti setiap perkataan setiap perkataan dari firman-Mu. dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. kami berdoa. Amin. Amin. Hai, salam adik-adik semua. Apa kabar kalian satu minggu ini? Kita berjumpa lagi di ibadah online Joel Kid. Gimana satu minggu kalian? Luar biasa? Siapa yang tadi sudah lihat drama dan semua puji-pujian, kalian ikuti semua pujian yang Kak Adel pimpin, Kak Devina pimpin, semua sudah ikuti semua? Masih ingat ada satu cerita, ada orang asing yang mendekati mereka, dan Kak Adel dan Kak Devina bilang, siapa ini? Siapa nih? Tapi ketika si Harvey Ranger menjelaskan kepada Kak Adel dan Kak Devina, mereka baru sadar bahwa mereka harus berbagi hidup mereka dengan sesama mereka. Mereka memberi dia makan, dan ketika dia beri mereka, ketika Kak Adel dan Kak Dev beri orang ini makan, dan Tuhan mendengar dan melihat, dan Tuhan senang dengan perbuatan mereka. Hari ini kita akan belajar tentang hidup yang berbagi, hidup yang memberi. Siapa yang sudah siap? Oke, kita siap semua. Kita akan baca di Alkitab kita, di kitab Matius 15 ayat 32 sampai 39. Coba buka Alkitab kalian, yang belum bawa Alkitab, coba lari sebentar, ambil Alkitab. Matius 15 ayat 32 sampai 39. Sebelum kita baca, Kak Simon akan cerita background-nya, latar belakang cerita ini. Suatu hari ketika Yesus dan murid-muridnya berjalan, Tuhan Yesus melakukan banyak mujizat, dia sembuhkan orang sakit, dia melakukan semua mujizat yang ada, dan ada 4.000 orang yang mengikuti mereka. 4.000 orang ini mengikuti Tuhan Yesus dan murid-muridnya. 4.000 orang berserta keluarganya. Jadi kalian bisa bayangkan banyak sekali hari itu yang mengikuti Tuhan Yesus. Dan mereka mengikuti Tuhan Yesus selama 3 hari. Selama 3 hari ini mereka ikut Tuhan Yesus dan mereka menjadi kelaparan karena makanannya sudah habis. Coba kita baca ya, ayat 32. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak punya makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan. Siapa yang di sini kemarin yang pernah sekolah, kalian lupa makan? Pernah? Dan ketika sampai sekolah, jam istirahat berbunyi, kepala kalian jadi pusing, badan kalian jadi lemas, teman-teman kalian ajak mereka kalian bermain kan, aduh lemas. Padahal cuma makan 1 kali aja kelewatan. Apalagi yang 3 hari. Hari itu Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, hatiku ini kok kasihan ya dengan mereka ya. Mereka 3 hari mengikuti aku, tapi mereka sekarang kekurangan makanan. Tuhan Yesus bilang, hatiku ini berbelas kasihan kepada mereka. Di terjemahan lain dia bilang, aku ini peduli banget dengan mereka. Mereka ini kok sampai kelaparan ya. 3 hari mereka kelaparan. Hari ini kita sembah Tuhan kita, Tuhan yang mempunyai kepedulian kepada manusia sampai sebegitunya. Jadi kalau kalian hari ini bosen kak di rumah kak, sekolah online, lihat laptop terus, aku nggak bisa ketemu teman-teman, Tuhan peduli dengan kalian. Kak, orang tuaku kok hari ini nggak dapat kerjaan ya? Percaya dan tetap berdoa, Tuhan peduli dengan kalian. Hari itu Tuhan peduli dengan 4.000 orang ini, dan karena mereka tidak punya makanan, dia panggil muridnya. Kamu punya apa?
Dan muridnya bawa, Tuhan, kami cuma punya 7 roti aja dan beberapa ekor ikan-ikan yang kecil. Gimana bisa kita kasih makan 4.000 orang ini? Bahkan 4.000 orang ini mereka ajak keluarganya, ajak istrinya, ajak anak-anaknya. Banyak sekali Tuhan. Gimana? Dan Tuhan bilang, suruh mereka duduk. Dan Tuhan ambil 7 roti itu dan beberapa ekor ikan kecil itu. Dia berdoa dan mengucap syukur dan dibagi-bagikan. Kak Simon, tunggu sebentar Kak Simon. Bukannya Tuhan Yesus ketika memecah-mecahkan roti dan ikan itu, orang yang ikut itu ada 5.000 orang ya? Dan 5 roti dan 2 ikan Kak Simon? Betul, itu cerita yang 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Tapi Tuhan juga pernah melakukan mujizat yang hampir sama dengan 4.000 orang dan dengan 4.000 keluarga yang ada. Dia beri makan dengan 7 roti dan beberapa ikan kecil. Hari itu Tuhan Yesus berbelas kasihan, dia punya kepedulian sangat kepada 4.000 orang dan keluarganya. Dia beri makan kepada banyak orang ini. Hari ini kita sembah Tuhan kita, Tuhan yang mempunyai hati yang penuh dengan belas kasihan. Dia mau membagikan sesuatu kepada manusia, dia mau membagikan sesuatu kepada kita. Hari ini kita sebagai anak-anaknya, alangkah baik kalau kita bisa seperti Tuhan kita. Nah, kita lanjutkan ceritanya ya. Di Matius 15 tadi Tuhan sudah cerita tentang membagikan makanan, dia pecah-pecahkan roti. Di Matius 25, sekarang kita maju lagi. Buka Alkitab kalian di Matius 25, Tuhan berkata, dia ceritakan tentang akhir zaman, tentang hari-hari akhir. Hari ini kita sudah berada di ujung di akhir zaman. Dan Tuhan bilang, di Alkitab di Matius 25 dia bilang gini, di akhir zaman aku akan pisahkan antara domba dan kambing. Tuhan bukan domba binatang dan kambing binatang ya, tapi Tuhan akan pisahkan kita ini sebagai dombanya Tuhan atau kita sebagai kambingnya Tuhan. Domba adalah binatang yang nurut dengan tuannya. Kalau kita sebagai domba, kita ada orang yang nurut, yang taat dengan Tuhan. Tuhan pisahkan menjadi 2 bagian. Dan Tuhan bicara kepada yang kelompok domba ini, dia bilang begini, hei anak-anakku, aku sayang kepada kamu dan aku berterima kasih kepada kamu. Engkau beri aku makan ketika aku lapar. Engkau beri aku minum ketika aku haus. Engkau beri aku pakaian ketika aku tidak punya pakaian. Engkau melawat aku ketika aku sedang sakit. Dan kelompok yang domba ini berkata, Tuhan, kapan kami beri engkau makan, kapan kami melihat engkau haus, dan kapan kami melihat engkau itu tidak punya pakaian. Di ayat 40 dia bilang, Tuhan menjawab mereka, dia bilang, apa yang kita lakukan, apa yang kau lakukan untuk salah satu saudaraku yang paling hina, yang paling kecil, kau lakukan itu untuk aku. Ketika Tuhan ditanya, kapan sih Tuhan kau tuh lapar? Aku gak pernah lihat kau lapar. Kau kan Tuhan. Kapan sih Tuhan kau tidak punya pakaian? Aku gak pernah lihat kamu tidak punya pakaian. Dan Tuhan jawab, ketika manusia, kita semua memperhatikan saudara-saudara kita yang paling hina, yang paling kecil, ternyata kita lakukan ini seperti untuk Tuhan. Bayangkan adik-adik, kita lakukan, kita beri makan, kita beri minum mungkin kepada orang yang membutuhkan, ternyata kita berikan itu kepada Tuhan. Matius 25 ayat 40 dikatakan, ketika kita lakukan untuk saudaraku, kunya huruf besar, saudara Tuhan, ternyata kita lakukan untuk Tuhan. Jadi hari ini kita belajar yang pertama, kita harus punya belas kasihan. Kita punya kepedulian kepada sesama kita punya keperhatian kepada teman-teman kita, bahkan kepada orang asing di sekeliling kita. Kita akan lihat apa yang kita akan lakukan itu, Tuhan akan senang. Caranya gimana Kak Simon? Gampang. Beri makan kepada yang lapar, beri minum kepada yang haus, beri pakaian kepada yang tidak punya pakaian. Lawat mereka, jenguk mereka ketika mereka sakit. Tapi Kak Simon, kan aku di rumah Kak Simon, aku gak boleh jalan-jalan keluar. Kalian punya handphone, dan kalian punya pulsa, kalian punya WhatsApp,
Kalian bisa telepon kalian, teman kalian yang sedang sakit, ada yang sedang membutuhkan perhatian, kalian teks di situ, kalian kirim chat di situ, kalian pedulikan mereka. Dan bahkan ketika kalian sedang keluar rumah, ada seseorang asing yang sedang membutuhkan makanan, kalian bisa bawa makanan kalian kepada mereka. Dan siapa tahu ketika kita lakukan itu, kita lakukan untuk saudaranya Tuhan. Yang kita akan lakukan untuk Tuhan sendiri. Yang pertama, kepedulian, belas kasihan, dan perhatian kita kepada semua orang. Yang kedua apa Kak? Setelah ini kita ikuti. Nah, yang kedua adik-adik. Yang kedua kita akan baca di kitab Matius 24 ayat 45 sampai 47. Yang kedua ini Kak Simon juga ambil di perikop ketika Tuhan Yesus berbicara tentang akhir zaman. Jadi di akhir zaman ini, hari-hari akhir ini, Tuhan itu berbicara tentang pribadi manusia yang semakin dingin, semakin tidak peduli dengan sesamanya, semakin egois. Dan Tuhan ingin di akhir zaman ini, kita manusia ini mempunyai kepedulian, kita mempunyai belas kasihan kepada sesama kita. Kita baca ya, di kitab Matius 24 ayat 45 sampai 47. Siapakah hamba yang baik dan setia yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Jadi Tuhan bertanya, siapa sih di sini, ada enggak hamba yang baik, yang setia dan bijaksana yang akan aku angkat untuk membantu aku memberi makan kepada orang-orangnya pada waktunya? Tuhan mencari kita sebagai orang yang setia dan bijaksana. Orang yang setia melakukan sesuatu yang Tuhan mau dalam hidup kita dan bijaksana melakukannya untuk membagikan makanan kepada orang-orang lain pada waktunya. Dan dilanjutkan, dikatakan, berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu. Jadi ketika hamba ini melakukan tugasnya, tetap melakukan tugasnya, Tuhan sangat senang. Berbahagialah hamba yang didapati melakukan tugasnya ketika Tuhan itu datang. Sesungguhnya dikatakan, sesungguhnya ia akan diangkat menjadi pengawas atas segala milik tuannya. Jadi ceritanya gini, di akhir zaman ini Tuhan cari orang yang setia dan bijaksana untuk bisa menyalurkan berkat yang Tuhan percayakan pada diri kita kepada semua orang yang membutuhkan. Kita harus memberi makan kepada orang yang membutuhkan. Dan ketika kita setia dan kita bijaksana, Tuhan akan angkat kita menjadi pengawas atas seluruh kepunyaan Tuhan. Berarti tanggung jawab kita akan dibuat lebih besar lagi. Kita setia dalam hal yang kecil, Tuhan akan berikan tanggung jawab yang lebih besar. Yang pertama Tuhan bilang apa? Yang pertama kita harus punya belas kasihan, kita harus punya kepedulian terhadap sesama, dan yang kedua kita punya kesetiaan dan kebijaksanaan. Loh, Kak Simon, nanti kalau kita melakukan sesuatu, kita membagikan sesuatu itu, apa nggak habis nanti uang kita? Tuhan di kitab Amsal katakan, Amsal 19 kita baca ya, Amsal 19 ayat 17, perjanjian lama, kita mundur, Amsal 19 ayat 17. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang-orang yang lemah, dia memiutangi Tuhan, dia memberi hutang kepada Tuhan, yang akan membalaskan perbuatannya itu. Loh, siapa yang di sini pernah hutang 1.000 rupiah kepada teman kalian? Pernah? Dibayar enggak kira-kira? Mbak Yo, kalian bayar enggak? Bayar kan? Nah, Alkitab bilang ketika kita memberikan perhatian, kita memberikan belas kasihan kepada orang yang lemah, kita itu seperti memberikan hutang kepada Tuhan. Bayangkan, Tuhan yang punya surga, yang jalannya dari emas, Tuhan hutang sama kita. Kira-kira Tuhan bayar enggak? Pasti Tuhan bayar. Dan ketika Tuhan bayar, mungkin ditambah bonus lagi. Jadi kira-kira habis nggak kira-kira kalau Tuhan suruh kita? Nggak akan. Ketika kita melakukan tugas Tuhan, memberikan makanan kepada banyak orang yang membutuhkan,
kita mempiutangi Tuhan, kita memberikan hutang kepada Tuhan, dan Tuhan akan balas kebaikan kita lebih banyak lagi. Simon, anakku, beri dia makan. Oke Tuhan, tunggu sebentar. Sebentar ya adik-adik, ada tugas nih sebentar. Ya Simon, beri dia makan sekarang. Oke, Kak Simon pergi dulu sebentar. A few moments later. Nah, ketika Tuhan berbicara kepada kita, kita harus segera melakukannya dan membagikan sesuatu untuk orang yang membutuhkan. Jangan, aduh Tuhan, nanti uangku berkurang lagi, nanti uang jajanku kurang. Enggak. Amsal 19 ayat 17 katakan, ketika kita memperhatikan orang-orang yang lemah, kita memiutangi Tuhan yang akan membalaskan perbuatannya itu kepada kita. Yang di sebelah sana, beri dia makan juga. Oke Tuhan, lagi ya Tuhan ya. Siap. Sebentar ya Tuhan ya. Nah, coba lihat. Beberapa kali Tuhan minta sesuatu pada hidup kita, apakah yang kita bagikan berkurang? Enggak. Karena Tuhan memberikan tambahan lagi di dalam hidup kita. Tuhan memberikan bonus ekstra di dalam hidup kita. Mungkin hari itu kita keluarkan uang kita keluarkan perhatian kita keluarkan semuanya. Tapi Tuhan kembalikan berlipat kali ganda. Siapa yang menaruh belas kasihan kepada orang-orang yang lemah, dia memiutangi Tuhan yang akan membalaskan perbuatannya itu bahkan lebih lagi. Yang pertama, belas kasihan yang harus kita punya. Yang kedua, kesetiaan dan kebijaksanaan untuk kita bagikan kebaikan Tuhan dalam hidup kita kepada semua orang. Hari ini kita sudah belajar, minggu ini kita belajar ada 5 ranger. Masih ingat? Yang pertama, pray ranger. Kita harus siap sekali berdoa kepada Tuhan. Yang kedua, praise ranger. Siap kata-kata kita memuji Tuhan sepanjang hidup kita. Yang ketiga, masih ingat? Apa? Faith ranger, betul. Kita harus punya iman kepada Tuhan. Yang kemarin, yang minggu kemarin, love ranger. Ya, suka gini kan? Love ranger. Kita mempunyai kasih yang besar kepada banyak orang. Dan yang terakhir adalah heart ranger. Kita bagikan semua yang Tuhan minta kita untuk bagikan bagi semua orang. Kita belajar pada serial hari ini, kita belajar ranger-ranger ini. Dan minggu depan kita akan mulai dengan pelajaran yang baru lagi. Apa itu? Kita tunggu minggu depan. Sekarang tutup Alkitab kalian, kita berdoa, dan kita akan selesai ibadah online pada hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu. Buat kami ini bisa berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Buat apa yang kami lakukan ini sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Dan buat hati kami ini tetap melekat kepada hati-Mu Tuhan. Kau minta kami menjadi terang bagi semua orang di sekeliling kami. Memberikan Engkau sebagai jawaban bagi mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Adik-adik kita akan nyanyikan lagu ini dan kita akan selesai pada pagi hari ini. Lekatkan hatiku, melekat dengan hati-Mu, tetapkan langkahku sejalan dengan firman-Mu. Tepatkan semua yang ku buat seperti yang Bapa mau. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dari di kitab Matius pasal 24 sampai pasal 25, Tuhan mengatakan hari-hari ini hari-hari akhir zaman. Di hari-hari akhir zaman Tuhan minta kepada kita mempunyai hati yang penuh kasih kepada semua orang.
mempunyai hati yang berlimpah dengan kasih kepada orang yang membutuhkan. Karena kita melakukan itu, Tuhan akan melihat kita dan mengelompokkan kita kepada kelompok sebagai kelompok domba. Tapi yang penting adalah kita minta hati kita ini melekat kepada Tuhan. Langkah hidup kita ini berjalan sesuai dengan firman Tuhan, dan apa yang kita lakukan dengan tangan kita, dengan hidup kita sesuai dengan yang Tuhan mau. Kita akan nyanyikan sekali lagi dan kita akan berdoa setelah ini. Kalian siap semua? Kita nyanyikan dengan segenap hati, katakan, lekatkan hati kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Lekatkan hati kami, lekatkan hatiku, melekat dengan hatimu. Tetapkan langkahku sejalan dengan firman-Mu. Tepatkan semua yang ku buat seperti yang Bapa mau. Datanglah kerajaan-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Tepatkan hati kami, lekatkan hatiku, melekat dengan hatimu. Tepatkan langkahku sejalan dengan firman-Mu. Tepatkan yang kami buat, semua yang ku buat seperti yang Bapa mau. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Datanglah kerajaan-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Tuhan, kami minta pada hari ini ya Tuhan, Kau berikan Roh Kudus-Mu menjaga hati kami Tuhan. Buat hati kami ini selalu berkobar oleh karena Engkau ya Tuhan. Buat hati kami setia kepada Engkau, dan buat hati ini kami penuh dengan belas kasihan kepada sekeliling kami Tuhan. Kami mengucap syukur untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Kami belajar pada Engkau ya Tuhan. Buat kami ini punya belas kasihan kepada sekeliling kami yang membutuhkan. Dan Tuhan Roh Kudus bantu kami untuk bisa melakukan semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Dan kita semua berkata, amin. Kita ketemu minggu depan dalam cerita yang luar biasa. Shalom. Shalom Prayer Ranger. Kita tos dulu ya. Yeah. Prayer Ranger, kita mau doa sekali lagi untuk bangsa Indonesia. Kamu siap? Siap. Oke. Hey Prayer Ranger. Hai. Prayer Ranger, bagaimana keadaan teman-teman Joel Kids dan bangsa Indonesia? Apakah mereka masih tetap berdoa dan menolong orang-orang? Iya, Prayer Ranger, mereka bahkan rela pergi ke desa, daerah, dan desa-desa untuk menolong dan menjangkau orang-orang yang di sana. Betul itu. Mereka semangat sekali melakukan semuanya.
Baik, Harvey Ranger, Pak Ranger, kita harus tetap mendukung teman-teman kita Child Kids dan bangsa Indonesia yang sedang menolong orang-orang di sana dengan doa-doa kita. Kalian siap, Pak Ranger? Siap? Ready dong. Harvey Ranger siap? Siap. Oke, adik-adik di rumah, kita mau berdoa sekali lagi. Kita doakan kota kita, bangsa kita. Mari semua boleh pejamkan mata. Kita mau doakan sungguh-sungguh, kita bawa kota bangsa kita di hadapan Tuhan. Kita mau berkata, Tuhan pulihkan kotaku. Tuhan pulihkanlah kotaku. Tuhan sembuhkanlah bangsaku. Biar anugerah-Mu menaungi, rencana-Mu tergenapi, dan kehendak-Mu jadi. Tuhan pulihkanlah kotaku. Tuhan sembuhkanlah bangsaku. Biar anugerah-Mu menaungi, rencana-Mu tergenapi, dan kehendak-Mu jadi. Tuhan pulihkanlah kotaku. Dan menjadi doa-doa kami ini Tuhan. Kami berseru, sembuhkanlah bangsa kami Tuhan. Biar anugerah-Mu menaungi, rencana-Mu tergenapi, dan kehendak-Mu jadi. Tuhan pulihkan, Tuhan pulihkanlah kotaku. Sembuhkan bangsa kami Tuhan, sembuhkan Indonesia. Biar anugerah Tuhan menaungi kota kami dan bangsa kami, dan hanya rencana Tuhan tergenapi. Kami berdoa, kami naikkan kota bangsa kami di hadapan-Mu. Tuhan, pulihkanlah kotaku. Ya, mari adik-adik di rumah, kita naikkan sama-sama kota bangsa kita dengan pujian penyembahan ini. Kita mau berseru pada Tuhan, kesembuhan, pemulihan turun atas kota-kota kita dan bangsa kita. Tuhan pulihkan kotaku. Tuhan pulihkanlah kotaku. Mari sungguh-sungguh semuanya. Tuhan sembuhkanlah bangsaku. Biar anugerah-Mu menaungi, rencana-Mu tergenapi, dan kehendak-Mu jadi. Tuhan pulihkan sekali lagi. Dan kami berdoa Tuhan, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, ada perlindungan Tuhan yang sempurna, ada pemulihan, ada kesembuhan, ada pembalikan keadaan, yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, dan yang sakit disembuhkan. Kami berdoa Tuhan, untuk pemerintah yang ada, biar ada Tuhan, campur tangan Tuhan atas pemerintahan kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan, makin banyak anak-anak dibangkitkan jadi pasukan Tuhan yang mau berdoa bagi kota dan bangsa di dalam nama Yesus. Sekali lagi Tuhan pulihkan. Tuhan pulihkanlah kotaku. Sembuhkan bangsa kami Tuhan, sembuhkanlah bangsaku. Biar anugerah-Mu menaungi, rencana-Mu tergenapi, dan kehendak
rencanamu tergenapi Tuhan. Menaungi rencanamu tergenapi dan kehendak. Sekali lagi biar anugerah Tuhan yang menaungi. Biar anugerahmu menaungi rencanamu tergenapi dan kehendakmu. Dan kami berdoa hanya kehendak Tuhan yang jadi atas kota bangsa kami. Di dalam nama Yesus kita katakan amin 10 kali. Siap semua? 1, 2, 3. Amin. 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 Termetrai. Adik-adik di rumah, jangan terus malas tapi kasih kekuatan lebih lagi, semangat lagi bertobat kota bangsa kita. Ranger, Happy Ranger, kita mau katakan shalom buat teman-teman kita di rumah. Siap? 1, 2, 3. Shalom. Oke adik-adik, kita sudah menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah kita ya. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah dengar firman Tuhan, kita sudah berdoa buat bangsa kita. Sebentar kita akan akhiri. Kayak tapi punya pengumuman buat kalian. Tidak lupa kayak nanti ingatkan, jangan lupa absen ya. Di link di bawah ini, kerjakan kuisnya juga. Absen, ajak teman-teman yang lain yang belum bergabung untuk ibadah online bersama-sama dengan kita. Ayo ajak setiap hari Minggu jam 10 pagi ya. Yang kedua adalah setiap hari Sabtu jam 3 sore kita ada kebaktian Zoom di tribe masing-masing. Buat adik-adik yang butuh informasinya, DM aja Instagram Joel Kids ya, linknya di bawah ini. Kita akan berdoa bersama di sana, kita akan menyanyi, kita akan sharing bagi firman, kita akan saling dikuatkan ya. Buat kalian yang sudah kangen dengan kakak-kakak atau kakak yang kangen dengan kalian, kita ikut di ibadah Zoom setiap hari Sabtu jam 3 sore. Yang ketiga, kayak itu juga lagi ingatkan ada lomba cover lagu Joel Kids ya. Untuk kalian tahu lagunya, masuk dulu ke YouTube channel Joel Kids Ministry. Kalian belajar, kalian cover, dan dikirim ke Instagram Joel Kids. Ditunggu sampai akhir Oktober ya. Nanti ada hadiah yang menarik yang akan dibagikan buat kalian yang beruntung, buat kalian yang paling bagus ya. Tetap lakukan, kerjakan, ajak teman-teman juga. Ayo kita buat lagu ini sama-sama biar nama Tuhan semakin dimuliakan. Amin. Yuk kita tetap semangat, tetap belajar, tetap olahraga, tetap jangan lupa baca Alkitab ya. Tetap berdoa buat bangsa Indonesia biar semua ini segera berakhir, semoga semua kembali menjadi lebih baik lagi. Ya sekarang kita akan berdoa sama-sama, kita akan bangkit berdiri sekali lagi, kita akan minta berkat yang terbaik yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan, kami sudah belajar firman-Mu, kami sudah memuji Tuhan, kami percaya hidup kami semakin dikuatkan, hidup kami semakin mengalami yang terbaik yang daripada-Mu. Tuhan jadikan kami penuai-penuai di akhir zaman. Jadikan kami Tuhan miliki hati yang penuh belas kasihan kepada jiwa-jiwa. Kami percaya Tuhan, kami percaya ada anugerah-Mu yang terus menyertai setiap kami. Kau berkati kesehatan kami, keluarga kami, pekerjaan orang tua kami. Semua ada dalam penyertaan-Mu yang sempurna. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami katakan setiap kami adalah kepala dan kami bukan ekor. Kami ada di atas dan kami bukan di bawah. Jatah kami memberkati banyak orang. Karena itu kami terima berkat yang terbaik yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar berkat yang terbaik dari surga turun atas setiap kami. Berkat kasih dari Allah Bapa, berkat penyertaan dari Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai setiap kami sampai Engkau menjemput kami di awan-awan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami berdoa dan kami percaya. Semua adik-adik yang diberkati sama-sama katakan amin. God bless you. Sampai jumpa minggu depan. Kitalah anak pilihan Tuhan, dipilih. Hai Love Ranger, kamu lagi ngapain? Aku lagi latihan lagu Joel Kids. Ah, buat apa? Kan ada lomba lagu Joel Kids. Hah? Ada lomba lagu Joel Kids? Aku ikutan deh. Caranya gimana sih? Nih, aku beritahu ya. Nomor 1, kunjungi channel YouTube Joel Kids Ministry. Yang kedua, pilih lagu yang kamu suka. Yang ketiga, covernya boleh
nyanyi atau menari. Yang keempat, kirimkan video cover kalian di Instagram Joel Kids. Yang kelima, kirimkan video cover kalian paling lambat akhir Oktober ya. Nah gitu loh Press Ranger, gampang kan? Gampang, aku mau ikutan dah Love Ranger. Ayo teman-teman, aku tunggu nih. Ikut lomba cover lagu